Bergeser ke Jawa Barat, nekat menerobos arus deras yang meluap ke jalan raya di kawasan Cimindi, Bandung Barat. Pada Senin siang, seorang pengendara motor terseret arus. Detik-detik dua pengendara sepeda motor terseret arus banjir di jalan raya kawasan Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin petang sempat direkam warga sekitar. Dalam video amatir ini terlihat salah satu pengendara motor terbawa arus bersama kendaraannya. Sementara seorang pria yang diketahui sebagai penumpang berhasil menepi menghindari derasnya arus. Ia bertahan sambil melihat temannya yang hanyut. Beruntung kedua korban dan kendaraannya selamat. Sebelumnya kedua pengendara sepeda motor yang berboncengan ini nekat menerobos derasnya arus banjir hingga akhirnya hanyut. Sementara di saat yang sama, banjir besar juga terjadi di salah satu perumahan yang ada di perbatasan Cimahi dan Kota Bandung. Air meluap dari Kali Ciwarda masuk ke dalam jalan dan pekarangan rumah warga. Diduga banjir ini juga disebabkan saluran drainase yang buruk. Hujannya besar dari atas, jadi tiba-tiba aja datang air seperti ada banjir bandang aja lah. Jadi di sana sebetulnya ada kanal banjir. Kayaknya mungkin ngeluap dari kanal banjir. Di lokasi terpisah, dampak banjir yang menerjang di Desa Bulurejo, Kabupaten Gresik pada Desember 2021 masih dirasakan warga setempat. Hingga Senin 20 Juni atau 6 bulan setelah banjir, kondisi jembatan Kacangan yang ambruk masih belum diperbaiki pemerintah. Tak hanya rasa kecewa mendalam, warga juga dirundung nestapa. Lantaran menjadi akses utama penghubung dua kecamatan, tak jarang warga terpaksa melewati jembatan amblas ini meski berbahaya. Akibatnya banyak warga terjatuh hingga menderita patah tulang. Menurut warga, risiko itu diambil karena jika melewati jalur lainnya, warga harus berputar sejauh 3 km. Akan semakin hari semakin miring ya kan. Jenengan bisa lihat sendiri ya kan. Ini kemarin ada yang jatuh ya kan, sampai ada yang patah kaki ya kan. Menanggapi keluhan dan kekecewaan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Ahmad Hadi menjanjikan dalam sepekan akan memperbaiki jembatan Kacangan dengan anggaran 15 miliar rupiah sambil menunggu kontraktor pemenang lelang. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dipicu konflik dualisme kepemimpinan pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit, dua kelompok masyarakat di Desa Terantang, Kecamatan Tambang Kampar Riau terlibat bentrokan. Akibatnya puluhan warga termasuk ibu dan balita terluka. Bentrokan dua kelompok masyarakat pecah saat masyarakat Desa Terantang yang menduduki lahan sawit diusir paksa oleh sekelompok orang bersenjata tajam pada Minggu sore. Puluhan warga terluka akibat lemparan batu, sabetan, benda tajam. Sejumlah ibu yang berusaha mempertahankan lahan tak luput menjadi sasaran kekerasan sekelompok orang bersenjata. Bahkan 3 balita menjadi korban terluka akibat pecahan kaca. Petugas keamanan yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena kalah jumlah. Bentrok dua kelompok masyarakat ini dipicu sengketa lahan. Meski sudah kalah di tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pengurus koperasi yang lama menolak menyerahkan kepengurusan lahan kepada pemimpin koperasi yang baru setelah sesuai perintah pengadilan. Seorang wisatawan asal Kabupaten Malang dilaporkan hilang di kawasan wisata Gunung Bromo. Petugas hanya menemukan sepeda motor dan sejumlah barang milik korban di tepi jalan jalur penanjakan. Pencarian mulai dilakukan Senin sore. Petugas gabungan mencari seorang pemuda 20 tahun bernama Roni Nur Effendi, warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Petugas menyatakan korban sudah sampai ke kawasan lautan pasir Gunung Bromo pada Minggu. Ia kemudian berpamitan ke temannya untuk pulang lebih awal. Namun sehari setelahnya warga menemukan sebuah sepeda motor di pinggir jalur penanjakan beserta sebuah handphone, sepasang sepatu, topi, helm, dan jaket milik korban. Hingga Senin siang pencarian masih dilakukan. Di Pulau Kangean, Jawa Timur, seorang pasien persalinan bersama bayinya terpaksa dievakuasi oleh kapal TNI Angkatan Laut. Ia sempat terapung selama beberapa jam di tengah laut. Inilah detik-detik evakuasi pasien melahirkan oleh kapal TNI AL saat tiba di Pelabuhan Batu Guluk, Pulau Kangean pada Senin.
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb membenarkan adanya seorang penumpang kapal yang melahirkan melalui operasi sesar di atas kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Erlangga di Pulau Pagerungan Kecil. Lantaran kondisi kritis, pasien bernama Yanti Mulyana, 38 tahun, bersama bayinya yang baru dilahirkan, dirujuk ke pulau terdekat. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami masalah mesin dan sempat terapung selama beberapa jam sebelum ditolong oleh kapal KRI Surabaya 591 milik TNI Angkatan Laut yang berada di sekitar lokasi.